Singkat cerita, mereka berhasil mengumpulkan banyak uang, tapi masih kurang $200 lagi. Tiba-tiba si Tyler muncul. Dia minta Maylin jadi badut panda di acara ulang tahunnya. Kalau nggak mau, dia akan ngadu ke ibunya Maylin mengenai rencana Maylin yang mau ikut konser. Akhirnya, Maylin pun mau dengan syarat Tyler harus bayar $200. Dan mereka pun deal setuju. Tokan harinya, saat Maylin mau pergi ke pesta ulang tahun Tyler, tiba-tiba neneknya beserta rombongan datang ke rumahnya. Hal itu membuat rencana Maylin jadi berantakan. Your family is here now, Nene. Di dalam kamar, neneknya Maylin memperingatkan agar Maylin jangan terlalu sering berubah menjadi panda, karena hal itu bisa menggagalkan ritualnya. So no more panda. Teman-temannya udah mulai kebosanan nungguin si Maylin yang nggak datang-datang. Tak lama kemudian, Maylin muncul dengan memakai kostum panda. Dia takut dengan pesan neneknya. Tapi karena si Tyler ngambek, akhirnya Maylin pun terpaksa berubah menjadi panda untuk menghibur teman-temannya. Kembali ke rumah Maylin. Setelah nenek dan pasukannya pulang, ibunya Maylin secara nggak sengaja akhirnya mengetahui rencana Maylin. Sementara itu, Maylin dan teman-temannya yang lagi kesenangan tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitahuan bahwa konsernya akan diadakan tanggal 25 yang bertepatan dengan acara ritual Maylin. Mendengar itu, Maylin pun jadi kesel. Ditambah lagi si Tyler yang bikin emosi karena menghina keluarganya. Tiba-tiba ibunya Maylin datang dan acara pun jadi berantakan. Setelah kejadian itu, ibunya Maylin marah-marah sama ketiga sahabat Maylin karena mengira mereka telah memanfaatkan Maylin. Maylin yang galau gak berani menjelaskan kepada ibunya. Hal itu membuat teman-temannya menjadi kecewa dengan sikap Maylin. Hari konser pun tiba yang bertepatan dengan acara ritual Maylin. Sementara itu, ayah Maylin gak sengaja menemukan rekaman Maylin bersama teman-temannya. Ayahnya lalu menghampiri Maylin dan bercerita bahwa panda merah dalam tubuh ibunya Maylin jauh lebih besar dan mengerikan. Melihat kebersamaan Maylin bersama teman-temannya, ayahnya pun memahami perasaan Maylin. Tak lama kemudian, acara ritual pun akan segera dimulai. Maylin duduk di dalam lingkaran yang dikelilingi keluarganya. And this circle is the door. Setelah itu, semua anggota keluarganya membacakan doa hingga akhirnya Maylin masuk ke alam bawah sadar. Di sana, Maylin bertemu dengan Sun Yi yang akan membantunya melepaskan kutukan panda. Ketika ritual hampir berhasil, tiba-tiba Maylin teringat kenangan dan kebahagiaan bersama teman-temannya saat dirinya menjadi panda merah. Akhirnya, Maylin berubah pikiran untuk tidak melepaskan kutukan panda tersebut. Mengetahui Maylin yang mau pergi ke konser dengan wujud panda, semua anggota keluarganya berusaha menahannya, tapi nggak berhasil. Ibunya Maylin yang merasa malu dan sangat marah dengan perbuatan Maylin akhirnya berubah menjadi monster panda raksasa. Sementara itu, Maylin berlari secepatnya hingga akhirnya dia sampai di tempat konser dan bertemu dengan teman-temannya. Tapi Miriam masih kesal dan marah dengan Maylin. Maylin lalu meminta maaf kepada teman-temannya hingga akhirnya mereka pun berbaikan lagi. We're down forever. Tak lama kemudian, konser pun dimulai.
Lagi seru-serunya acara, tiba-tiba ibunya Maylin muncul yang membuat semua orang panik kegirangan. Ibunya Maylin yang marah besar lalu menangkap Maylin dan mengacak-acak panggung konser. Maylin yang kesel karena diomelin terus lalu berubah menjadi panda merah dan menentang ibunya. Mengetahui keadaan akan tambah kacau, si nenek lalu segera menyuruh semua keluarganya untuk melakukan ritual lagi. Sementara Maylin berusaha mengalihkan perhatian ibunya. Hingga akhirnya Maylin berhasil menjatuhkan ibunya. Melihat bulan merah yang hampir selesai, si nenek lalu berubah menjadi panda merah untuk membantu Maylin memindahkan ibunya ke dalam lingkaran. Disusul dengan anggota keluarga lainnya yang berubah menjadi Power Rangers. Dengan dibantu teman-temannya dan juga para personil Four Town, ritual pun berhasil dilakukan. Maylin masuk ke alam bawah sadar dan bertemu dengan ibunya yang lagi menangis. I know it feels that way. Maylin lalu mengajak ibunya untuk menemui neneknya dan yang lainnya. Kemudian mereka semua saling meminta maaf. Sorry. Setelah itu, satu persatu mereka melepaskan kutukan panda merah, kecuali Maylin yang memutuskan untuk tidak melepaskan kutukan panda merah di dalam tubuhnya. Ibunya pun memahami keputusan Maylin dan tidak memaksanya. Tak lama kemudian, Sun Yi muncul dan menyambut Maylin yang tetap mewarisi panda merah bersamanya. Setelah kejadian itu, Maylin dan ibunya kembali akur. Mereka berusaha mengumpulkan dana untuk mengganti kerusakan yang telah mereka lakukan. Ibunya pun terlihat sudah bisa menerima kehadiran teman-temannya Maylin, dan film pun berakhir.